Nama saya Zhejian, sifat pria dan kebahagiaan, Ratu Lautan. Saya percaya hidup singkat, cinta harus mengisi. Tapi, hidup penuh kebahagiaan ini ternyata terlalu singkat ya. Aduh, kenapa aku tiba-tiba di sini? Ibu, jangan bertengkar di luar. Banyak orang lihat. Jangan sampai ada yang bilang, ibu menindas Yunan. Tunggu dia pulang. Lihat aku tanggapi. Kamu wanita jahat. Kemana pikiranmu? Apa lihat Lia? Bikin anakku mati. Kamu harus jaga masa janda buat dia. Jangan kok sembarangan. Kamu pembawa sial. Hei. Kenapa sih? Ayo kerja. Aku masuk ke tubuh janda malang yang disiksa ini. Ini mimpi. Mau mati? Kurang ajar banget kamu. Gue gak semudah itu buat dibully. Ibu. Kamu. Apa sih kamu mau? Karena udah di tubuh ini, aku harus bantu yang dulu ubah nasib. Selanjutnya, mari kita sambut menantu teladan keluarga Wang, Zhejian, untuk naik ke podium. Aku jadi menantu teladan. Mau ngapain sih? Dulu waktu Zhejian belum menikah, suaminya sudah meninggal. Tapi dia tetap menjaga kesetiaan, lalu akhirnya menikah sama keluarga Wang. Selama bertahan-tahan, dia rajin, hemat, hormat sama mertua, dan jaga keluarganya. Ini contoh yang harus kita tiru. Ayo Zian, ceritain ke semua orang permisi. Gimana kamu bisa jaga kesetiaan itu? Menanggung beban keluarga ini. Ternyata orang sebelumnya rela untuk pria yang belum ketemu. Janda 3 tahun. Akhirnya disiksa 3 bajingan sampai nggak berharga. Apa sih gunanya jaga kesetiaan kayak gitu? Suruh wanita jaga kesetiaan dan kesucian, itu cuma kayak tumpukan sampah kotor yang dipaksain pria ke kepala kita. Sebuah beban yang tidak adil dan merugikan. Gak mau jaga kesucian lagi, aku gak mau tahan. Mulai sekarang, aku hidup buat diriku sendiri. Kenapa suami mati? Kita perempuan harus setia sendirian. Kamu jaga kesucian. Wanita nakal, gak tahu malu? Kamu benar-benar gak tahu malu. Kakak ipar gila. Kakak laki-laki mati karena dia kutuk. Kamu menikah anakku jadi keluarga Wang. Kamu pun harus mati di keluarga Wang. Itu tasipu. Terimalah. Jaga kesucian. Aku gak mau. Aku berdiri di sini. Berani coba sentuh aku. Ayo, sini. Sosial. Hari ini aku gak mau urusin kamu dulu. Jaga kesucian. Kepala desa, kejar dia. Zhejian, jangan lari. Kamu udah bikin kacau acara jaga kesucian. Menurut kamu, aku bisa gampang banget maafin kamu? Gimana kalau gini, bikin aku senang sebentar, lalu masalah ini selesai. Senang? Sebentar. Jangan pura-pura. Canda di sini. Aku tahu semuanya. Kamu jadi janda bertahan-tahan. Pasti juga kesepian kan? Siang bolong gini. Berani banget. Tenang aja. Orang sekitar sini semua udah aku suruh pergi. Yakin? Semuanya udah kamu suruh pergi ya? Kalau aku yang ngurus, kamu tenang aja. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau dari awal bilang nggak ada orang, kan lebih enak. Dulu suka cowok, tapi belum puas main-main. Sekarang kasih aku rasa bagaimana jadi laki-laki zaman dulu. Tuhan, tolong pertemukan aku dengan pria keren. Komen dulu, bukannya ini klub malam. Udah sampai sini, masa mau lewat begitu aja? Yang mulia, kali ini turun ke rakyat. Kenapa nggak diberitahu ke Ibu Suri? Ibu Suri cuma mikirin biar aku cepat menikah. Cewek-cewek itu takut sama status quo. Semua tunduk dan nurut.
Aku nggak suka satupun dari mereka. Tapi yang mulia, jangan marah Ibu Suri. Sudahlah, aku tahu kok. Tolong belikan beberapa barang kebutuhan untukku. Baik. Wajah tampan, bau lebar, pinggang ramping, auranya keren. Dia tipeku banget. Nona, kamu nggak apa-apa. Mona, Aku cewek playgirl. Masa aku nggak bisa dapetin kamu? Berani kamu. Ciao. Berani-beraninya kau sama aku. Coba, banyak omong lagi. Percaya nggak aku gigit kamu? Perempuan sialan ini. Habis tidur sama aku. Langsung kabur. Dianggap aku cuma penjaga di rumah. Bordir ya? Gak nyangka cowok sekeren ini. Kelihatannya sopan, tapi ternyata seganas itu. Laki-laki zaman dulu memang beda. Kabur ah! Kabur! Zai. Yan. Jisho, keluarga uang ini dosa apa sih? Bikin kakak aku meninggal. Bikin nama keluarga kita rusak. Pembawaan siap. Jisho. Yan. Masih ada yang mau kamu ngomongin? Aku nggak mau ngomong lagi sama feodalis kayak kalian. Ayo, cepat. Aku gagal di ronde ini. Biar aku coba sekali lagi. Changzhou, jangan ngomong kosong sama dia. Segera eksekusi. Shizian, kamu bikin rusuh dan mempermalukan tradisi keluarga. Hari ini dihukum bakar. Itu akibat ulahmu sendiri. Laksanakan! Bakar Bira, hentikanlah segera. Jangan biarkan api memakan dirinya. Hentikan tindakan ini sekarang juga. Bakar dia, penjaga. Berhenti. Warga desa Shuji, dengarkan kita, penjaga besar. Atas perintah Taizi, titah dari Ibu Suri. Warga Shuji, penjaga Shuji, bersih, setia, layak jadi teladan wanita dianugerahi prasasti kesucian untuk menghormati dan mengajarkan rakyat. Laksanakan. Aduh, ini lebih plot twist dari drama pendek. Tidak peduli Shuzian dulu lakukan apa, sekarang dia orang yang diberi penghargaan oleh Ibu Suri. Siapapun berani menindas dia, berarti menentang Ibu Suri. Seluruh desa Shuji ikut celaka. Lepaskan ikatan. Paham, pejabat demi prestasi, angkat pemilik asli. Tidak disangka, saya jadi orang Ibu Suri. Hebat, sekarang sudah ada perlindungan. Tuan Kepala Kabupaten, hari ini battle-battle hanya kesalahpahaman. Jian, kalau nanti butuh sesuatu, bilang saja ya. Tadi ada lalat di wajahmu. Bisa dimaklumi kan? Bisa.
sangat bisa dimengerti. Kalian katakan pendapatmu. Keluarga Wang harus ikut, kata saya. Kamu yang menentukan. Coba teriak dengan keras. Mulai dari sekarang ini, siapa yang benar-benar pegang kendali penuh di desa Shuji? Jawab dengan lantang. Shujian! Kakek, ayo lebih cepat dong. Lambat banget. Cuci sampai pagi pun nggak selesai. Tulangku udah tua, umurku segini. Umur segini kenapa? Justru umur segini paling pas buat berjuang. Kakak, IPA. Ibu tahun ini 70. 70 apa? Kayaknya tahun 70 bisa naik jalan, bahkan bungee jumping. Jangan bengong, sapu halaman sana. Cepetan. Sudah disapu 8 kali. Lihat nih kakak, ini tempat expo loh. Taruh sini kan bagus banget. Tempatnya bagus. Taruh di sini aja gimana? Tapi, Maisuri lebih suka yang itu. Lihat mereka, canggung banget, kelihatan deh. Selama ini, semua kerjaan di rumah Wang cuma dikerjain satu orang. Aku harus bantu dia, biar bisa balas dendam dengan baik. Sudah, sekarang aku akan memberikan tugas baru yang menarik buat kalian ya. Berani juga kamu ya. Kamu ngomong apa? Aduh Zian, kamu salah paham. Kami kesini mau ngasih hadiah. Zian, sebelumnya memang salah kami. Sering menyinggung kamu. Sekarang kamu sudah dapat penghargaan dari Ibu Suri. Tolong, bantu kami bicara baik di depan kepala desa dan Tuan Chama. Cepat deh, bawa ini. Hei, semuanya. Rumah kami kecil. Nggak bisa simpan banyak barang. Terimannya, bawa barang, tetap harus diterima. Bawa aja. Ada satu hal lagi mau disampaikan. Beberapa hari ini, ada beberapa pria dari desa lain. Sering di gerbang desa. Tanya ini itu. Ingin lihat wajahmu. Kamu sekarang punya status. Nama baik desa kita nggak bisa dirusak begitu saja. Hahaha, bukan. Kami usir semuanya. Pakai sapu. Manusia, aku bilang. Jian, kita adalah janda nomor 1 di negeri. Bebek yang hampir dapat malah kabur. Waduh, saya benar-benar. Terima kasih ya semuanya. Tidak usah sungkan. Seharusnya tolong bantu saya. Satu hal, saya mau cari pacar. Di dunia ini ada jutaan pria. Setengahnya sudah di sini sama saya. Saya umumkan, lomba seleksi pacar Zuijian resmi dimulai. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku. Saya nggak cari Bapak. Saya nggak butuh istirahat. Saya bisa kerja, cangkul, tanah, tanam bunga. Semuanya bisa. Pak, saya lagi cari pacar. Nih. Mau kerja malaman? Oke, tapi harus tambah bayarannya. Dek, kamu bisa baca huruf nggak? Jangan maksa kakak buat salah. Nanti aja, beberapa tahun lagi balik ya. Baginda, wanita yang Anda cari. Sudah, cari tahu namanya Xu Zian, tinggal di desa Shuji. Tapi, saya nggak paham. Dia pergi, kenapa Anda masih harus cari dia? Saya hidup selama ini. Belum pernah lihat wanita yang berani bertingkah gila seperti dia. Anggap pria cuma buat mainan. Habis tidur langsung pergi. Saya mau ketemu dia sendiri. Berhenti! Kamu
Siapa? Antre di belakang! Mengerti aturan nggak? Kak, saya mau cari Xue Jian. Bisa kasih tahu rumahnya? Semua di sini juga cari Nona Xue. Antre belakang! Harus antre untuk dapat ikut lomba. Kualifikasi? Lomba? Kan sudah tertulis di atas itu. Kami semua pengagum Nona Zhe datang mau jadi pacarnya. Rekrutan pacar terbuka. Mereka anggap saya apa sih? Nona Xue bukan cuma cantik loh. Dia juga dapat penghargaan dari Ibu Suri. Bisa dibilang cerdas dan cantik sekaligus. Rekrutan pacar terbuka. Masalah? Penghargaan Ibu Suri katanya dapat batu prasasti. Santai aja. Itu cuma bukti kalau Nona Zhe kita memang luar biasa. Paling peduli. Itu cuma buktiin kalau Nona Zhe itu luar biasa. Kalau jadi pacarnya, tiap hari nulis 10 puisi cinta buat dia. Udah deh. Kalau aku jadi pacar Nona Zhe, hari ini aku beliin giok, besok beliin nakik. Aku orangnya tulus. Kalau Nona Zhe capek, siang aku kerja sawah, malam pun sanggup. Kamu merasa pantas? Aku, semua orang ikut daftar tanpa saringan. Pulang aja. Nona Xue. Hamba. Kasih aku penjelasan. Nona Xue, setelah malam itu, tadi. Kata-kata ini udah sering banget. Aku dengar dari banyak cowok. Orangnya, aku selalu melakukan sesuatu diam-diam, tanpa cari pujian. Ngerjain sesuatu tanpa pamrih. Enggak, cari nama baik. Bagus banget puisinya. Lari topik nih, bro. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Merasa aku nggak bertanggung jawab. Nggak apa-apa. Hari ini kita selesaikan semuanya. Ayo, mulai saja. Maksudmu apa? Biar kamu maki aku. Tapi cepat ya, aku masih harus ke depan buat rekrut orang. Aku nggak benci kamu, juga bukan datang buat marah. Langsung paham dengan cepat ya. Lalu, bagaimana dengan malam itu yang kita bicarakan tadi? Teknikmu, oke. Aku puas banget. Aku tahu kamu bukan kurang uang. Yang kurang cuma sikapmu. Ini cuma tanda terima kasih dari aku. Simpan baik. Kita berdua. Game over ya. Sheila! Kamu benar-benar pikir aku datang minta uang? Pertama, jangan tiru cara bicaraku. Kedua, kita semua dewasa, ini cuma main-main. Jangan terlalu serius dong. Habis tidur, langsung mau kabur. Nggak bisa, kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi manusia cuma bisa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dengerin aku baik-baik ya. Lautku ini gak bakal kandas buat ikan manapun. Biar malam indah itu jadi kenangan di hati kita berdua. Oke. Nona Xue, aku nggak bakal menyerah. Nona Xue, aku gak bakal menyerah. Kuharapin pemenang gelar pacar adalah kepala desa datang. Kepala desa, lihat wanita ini. Dia mempermalukan aku. Dia juga cari pacar di rumah. Dia bikin desa jadi kacau. Penuh masalah. Zian, kamu makin gak tahu aturan. Aduh, NPC tetap ingin muncul lagi. Xue Zian, aturan desa Shuji.
Janda nggak boleh menikah lagi seumur hidup. Kamu terang-terangan melanggar aturan desa. Aturan desa? Kami cuma larang janda nikah lagi. Gak bilang gak boleh cari pacar kan? Kamu main ganti konsep. Gak boleh nikah lagi. Artinya gak boleh cari cowok sama sekali. Aduh, ada yang lebih jago dari aku. Satu sisi nggak lepasin janda. Sisi lain bertiga jadi satu keluarga. Aku ini cuma belajar dari senior kok. Generasi baru pasti lebih heboh dari generasi sebelumnya. Kamu! Ngomongin siapa? Siapa aja yang ngomong? Itu yang aku maksud. Kamu. Hah? Ketawa apa? Kalian orang luar bikin desa Shuji jadi kacau. Cepat pergi! Kenapa kami harus pergi? Siapa bilang orang luar nggak boleh datang? Orang luar juga nggak gampang diremehkan. Diam kau. Pernikahan itu harusnya bebas. Kenapa janda nggak boleh nikah lagi? Dua orang ini lagi. Dari mana munculnya? Urusan desa Shuji itu bukan urusan kalian. Kamu, cowok muka manis. Tanya. Saya umumkan Qijong, Qijie, Wifuda. Menang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga setia hingga tua, tak pernah pisah. Rasanya yang familiar ini kembali lagi. Di dunia ini, sepertinya cuma Nona Shell yang bisa bikin Paduka kesal. Ngambek di sini nggak ada gunanya. Kalau kamu laki-laki, lawan balik dong. Kamu tahu dia laki-laki? Berani nggak? Iya. Cukup! Coba lihat. Berani nggak aku? Kepala desa, berapa harga rumah kosong di desa Shuji? Ini cukup buat setahun nggak? Ini jelas nggak cukup. Minimal 2 batang perak. Kalian uang, taunya cuma uang. Nggak norak tuh. Bro, di desa Shuji rumah kosong banyak kok. Mau tinggal berapa lama juga bisa. Sini, saya Liu Changju. Kalau ada perlu, panggil saja saya. Paduka, Anda memang terhormat dan berkuasa. Bertahan di desa terpencil. Luar biasa. Masa harus kerja? Kasar juga. Menurutku, tempat ini justru punya pesona alamiah. Paduka memang sungguh tulus pada Nona Shi. Tapi dia malah lebih pilih 3 lelaki begitu, bukan Anda. Aku sudah putuskan. Aku akan menaklukkan hatinya di desa Shuji ini. Aduh, hidup kok begini sih? Perempuan jahat ini makin parah aja. Warga kasih hadiah, dia nggak terima. Tiap hari kumpul sama 3 laki-laki di rumah. Muka tua aku malu. Kayak dia. Aduh. Ini. Aduh. Ibu, dagang punya ide kejam. Ibu! Kemarin dia lolos bakal. Sekarang lihat dia bisa lolos nggak? Ibu! Nasib dia gak bisa diubah. Orang jahat ini sudah lama bikin susah. Harusnya dari dulu diurusin. Nimpa! Aduh, hantu! Torita, bukannya kamu di dalam rumah? Kalian bertiga, gak usah saling deket buat anget-angetan. Mau anget,
pergi ke sana aja tuh. Kebakaran! Aduh, cepatan dong! Cepat! Tunggu sebentar, tunggu! Aduh, kamu pakai kayu bakar! Ayo, cepat! Di sini, ayo, cepat! Aduh, kita terbakar begini. Kenapa nggak matikan api? Kamu punya hati nggak? Suka lihat orang susah? Api ini kamu nyalain! Hei, aku nggak bakar-bakar kok. Kalian malah jago juga. Bakar aku tadi. Mau apa tau? Mau ngelak? Ya. Sebenarnya kalian udah rencanain obat batuk bikin aku pingsan. Bakar aku. Ini adalah barang bukti yang ditemukan dari kamar kalian. Pasti dibeli di pasar gelap kan? Besok ke kantor, tangkap pemilik toko. Tanya saja. Kangen zaman. Ada kamera. Saya repot. Biarkan saya bantu kalian mengingat urutan kejadian. Silakan lihat. Lihat. Wang dagang memang malas. Sering taruh jerami yang dia pungut di samping kompor. Ayo pergi! Ayo! Cepat, kamu panik. Api belum padam benar. Ada apa sih? Cuaca kering. Jadi kebakaran. Sudah, saya bantu kalian mengingat lagi. Ketemu Tuan Bupati, ulangi. Hei! Kenapa harus nurut sama kamu? Ya, semua ini kamu karang sendiri. Kami nggak lakukan itu. Enggak. Enggak, Kwa. Tenang. Besok ada mobil yang antar kalian ke kantor pemerintah. Aduh! Astaga, benar-benar bikin puas hati. Shizian! Wanita jahat! Tikus gelap! Keluarga kalian punya banyak banget saudara ya, Pergi. Keluarga Wang gak butuh menantu kayak kamu! Keluar! Dulu, aku kerja keras buat kalian. Dan selalu ditindas. Sekarang aku benar-benar tidak ingin lagi menerima perlakuan semacam ini. Tidak sedikit pun, mulai dari besok hari, aku berencana untuk hidup mandiri dan membuka kehidupan baru. Serta pindah ke rumah. Halo Baikwa, halo Bos! Halo Cili, halo Berhenti! Jangan siram! Aduh. Bajuku baru dicuci malah jadi bau. Sumpah, ini bukan salahku. Kalau aku yang disiram begini, aku juga nggak tahan. Berhenti! Orang-orang nyebelin udah pergi. Dunia jadi indah banget. Aduh. Nona She, pagi. Kenapa kamu di sini? Pindah sebelahku! Kita jadi tetangga sekarang. Aku tinggal di kota 2 hari, belajar figur adonan sama pengrajin. Aku sengaja bikin figur kecil yang mirip kamu. Semoga suka. Lucu banget. Terima kasih banyak atas ini. Tapi, apakah ini benar-benar mirip dengan wajahku yang sebenarnya? Aku merasa agak kaget melihatnya. Karena detailnya cukup menakjubkan. Mirip. Keduanya lucu. Kalau kamu bilang mirip, ya mirip. Kemarin aku jadi korban orang jahat. Anggap buang sial. Siapa yang berusaha mencelakakanmu? 3 level dasar. Apa? Bronze? Jangan-jangan semalam kamu ketemu pencuri makam? Bukan. Aku susah jelasin. Intinya, cuma 3 pemula. Burung molta. Horibri. Bela Tuki burung pemula itu apa? Burung kain? Burung? Apa? Shobu now.
Pertanyaanmu banyak banget, bikin capek. Lebih banyak dari wartawan. Aku pergi ya. Malas banget. Ucapan Nona Shri ini sungguh aneh sekali. Baru kali ini, aku mendengar hal yang begitu luar biasa. Dan tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Jangan-jangan karena aku tinggal di istana, aku kurang paham kehidupan rakyat. Tadi dia minta burung apa ya? Shobunau? Saya juga belum pernah dengar soal itu. Ya, Shobunau. Kalau Nona Jue suka, aku harus cari tahu jelas soal itu. Aduh, Lagi gabut? Ke WA Mandu aja, cari kesibukan. Gerak-geriknya mencurigakan banget. Dua orang itu kumpul, pasti ada maksud aneh. Tuan, akhir-akhir ini bagaimana kinerja saya di desa Shuji? Apakah Anda puas? Di desa kalian muncul seorang teladan yang diberi gelar langsung oleh permaisuri menjelang akhir tahun. Ini jadi nilai plus besar saat penilaian kinerja. Bagi seluruh Kabupaten Pinghan, ini benar-benar kebanggaan besar. Semua ini berkat Anda, Tuan. Kalau bukan karena Anda menciptakan teladan Shuji, bagaimana mungkin kami dapat kehormatan sebesar ini? Laporan akhir tahun nanti. Saya pasti akan menulis semua jasa besar Anda dengan sangat mengagumkan. Xuezian akhir-akhir ini seperti berubah jadi orang lain. Dia selalu merasa cuma rakyat jelata pun bisa dapat perhatian permaisuri. Itu lucu. Kalau bukan dulu, Anda butuh prestasi. Dia pikir rakyat biasa bisa dapat perhatian permaisuri. Konyol, konyol. Bagaimana kalau kita... Dua pejabat ini memang munafik. Depan orang satu, di belakang lain. Aduh, hal sekejam ini harusnya dilakukan diam-diam. Tuan, ini sertifikat tanah, lokasi feng shui di timur desa Shuji. Pemandangannya indah, pegunungan dan sungai. Kalau Anda bangun villa di sini, saat tuang, undang tua, janda menginap. Itu baru namanya hidup seperti dewa. Oh. Tuan, ini hanya sedikit tanda hormat dari saya. Semoga Anda terima dengan senang hati. Akte tanah dan uang saya berani kasih terang-terangan. Liu Changju, dasar pengecut. Jual desa, demi kehormatan malah cekatan banget. Desa Shuji punya pejabat bodoh. Mana bisa jadi baik? Lihat saja. Selama aku Xuezian ada di sini, aku 绝对不会让你们的阴谋得逞。我会用尽一切办法阻止你们，绝对不会让你们的计划顺利进行下去。Di siang bolong begini, siapa sih sebenarnya? Berani banget ngakuin hal kayak gini. Pak Kepala Desa, prasasti hadiah permaisuri. Ada retakan di situ. Retak. Kalau sampai permaisuri tahu kita lalai sama barang suci ini, gimana dong? Apa jangan-jangan ada yang mau main curang? Gaji tukang aja dipotong. Tidak masuk akal. Liu Changju, siapa yang ngelakuin ini? Saya nggak tahu. Mungkin tukangnya mengerjakan asal-asalan. Biar saya periksa dan hukum berat pelakunya. Zian, tenang. Jangan panik. Saya urusnya. Zian, dengar-dengar kamu udah pindah dari rumah suamimu? Alasan aku pindah. Kepingin punya ruang pribadi dan waktu buat mikirin cara berbuat baik buat desa Shuji. Disalahpahami ibu mertua dan ipar-ipar. Dikira mau pisah rumah sama mereka. Aku benar-benar gak niat seperti itu. Ya, semua orang tahu kok. Tuan Kepala, tolong. Saya tidak bersalah. Zian, tenang saja. Tinggal di sini tidak masalah. Tidak ada yang berani ngomongin kamu. Aduh. Kamu pengen tinggal sendiri, pindah keluar. Ini juga demi urusan desa. Saya setuju. Siapapun yang berani gosip, akan saya hukum. Lah. Dengan kata-kata Tuan Kepala, saya jadi lega banget. Tuan memang bijaksana, peduli sama rakyat. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Kepala Desa,
Kamu harus belajar dari Tuan Kepala nih. Ya. Ya. Ini direkatkan dan diperbaiki, mungkin masih bisa dipakai. Tuh. Hancur. Bagaimana direkatkan? Otakmu? Tuan, saya akan segera menangkapnya dan suruh dia ganti rugi. Tolong pikir dulu sebelum bicara atau bertindak. Hal seperti ini bagaimana bisa diketahui orang luar? Abi, waduh, ya Tuan. Saya juga bingung, marah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Lalu, bisa apa lagi? Kita hanya bisa menunggu dan urus dia nanti. Dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak, kan? Tidak. Kalau dia berani bocorin satu kata pun, pasti akan saya tangani. Mana sertifikat tanahnya, sertifikat tanah? Sekarang kita punya satu lagi alat untuk mengendalikan dua pejabat licik itu. Siapa itu? Nona Shu. Apa ini? Bukankah ini yang kamu mau? Yang mau, ya. Waktu itu kamu teriak. Kamu mau jadi burung kain. Aku keliling ke kota. Gak ada yang jual. Saya suruh buat 99 ekor. Ini yang paling besar di antara semua. Aku jahitnya sendiri dengan tanganku. Jadi ini namanya burung kain yang aku buat dengan penuh perhatian dan cinta. Betul. Tapi kata show ini memang sulit dipahami. Aku pikir maksudnya umur panjang. Di Zhenhuangku Zijie的 tulisan. Gunung, sungai. Kurang lebih artinya kebahagiaan dan umur panjang. Jauh lebih lucu dari acara komedi di tahun baru. Kakak Su. Burung kain show ini dijahit langsung oleh tuan muda kami. Hasilnya masih kalah dari penjahit profesional. Ini adalah ketulusan tuan muda kami. Demi burung ini, tangan dia sampai tertusuk jarum beberapa kali. Bagaimana bisa kamu mengejek begitu? Kakak Xue, banyak ucapanmu yang tidak aku mengerti. Tapi aku berharap semua itu bisa selalu menyertaimu, memberimu keberuntungan. Maaf ya, tadi aku bukan maksud menertawakan. Burung kain show ini aku terima. Terima kasih. Jangan patah semangat. Jangan menyerah. Jangan menangis. Untukmu. Meski cuma cadangan, setidaknya ada kemajuan. Kamu harus terus semangat. Bupati memerintahkan aku harus menemukan surat tanah itu. Apakah kalian punya rencana bagus? Menurutku, langsung saja ke rumah si Imut dan ambil paksa. Ngapain strategi? Kamu nekat banget. Kalau bikin mereka curiga, bisa tanggung risikonya. Saya lagi bicara. Kenapa kamu nyela? Kamu siapa sih? Kamu penting banget ya. Mau coba? Aku bisa bikin kamu celaka loh. Jangan coba-coba ngajak aku. Karena aku tidak main-main ketika marah. Adik, cewek. Orang biasa, semua kasih hadiah ke kamu. Aku nggak punya barang bagus buat kamu, jadi aku masak beberapa makanan sendiri. Cobain deh masakan aku. Zian, minum yuk. Mau bikin aku mabuk? Ya, dulu aku rajin ke klub malam. 1000 gelas, nggak mabuk. Kakak, cuma aku yang minum. Ayo, bareng, minum. Oke, aku temenin kamu minum. Ayo. Kayak kamu juga mau bikin aku mabuk. Nggak bisa. Keluarkan barangnya. Kepala desa telah memutuskan untuk mengampuni hidupmu. Jadi sekarang silakan keluarkan barang yang diminta sebelum situasi menjadi lebih buruk dan kamu menyesal nanti. Mati.
benar-benar mati. Ada meninggal. Lapor polisi. Lapor polisi? Saya sendiri? Polisi? Ayo cepat. Kabur. Kalau tidak ketemu sertifikat tanah, sama saja mati. Sertifikat tanah mana? Cari. Sebenarnya di mana? Cari? Di mana? Sudah ketemu belum? Belum. Ya mulia, jangan salahkan saya pekerjaan kurang maksimal. Ya mulia, semuanya gara-gara wanita gila itu. Dia selalu berbuat di luar aturan. Ya mulia, Xue Zian memang datang untuk menjatuhkan saya. Liu Changju benar-benar bodoh. Sepertinya saya harus turun tangan sendiri. Nona Zian, yang kita semua kenal dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, adalah sosok yang selalu membawa kehangatan di setiap pertemuan kita. Kabupaten! Su Zian, Ada keperluan apa? identitasmu sekarang sudah berbeda dari dulu. Maksudmu apa? Diangkat permaisuri. Semua lihatmu. Harus tahu. Pohon tinggi angin kencang. Sebenarnya mau bilang apa? Kalian bertiga? Zian? Zian, kami datang. Zian, nama yang memiliki nuansa indah dan penuh kehangatan. Seringkali menjadi pilihan yang tepat untuk mencerminkan karakter seseorang yang lembut dan penuh kasih sayang. Kamu masih ingat gak? Waktu itu, kamu kasih tanda pacar cadangan ke Liu Yunrui hari itu. Aku lihat dia dapat tanda itu. Wajahnya sulit. Kenapa bisa begitu? Lalu pengawalnya di belakangnya juga kelihatan gak enak. Dan aku lihat mereka berdua tiap hari bareng terus, selalu bersama. Kalian gak ngerasa mereka berdua ganteng banget? Kayak orang Sichuan? Aku dengar orang-orang dari daerah Sichuan tuh biasanya punya cenderung sesama jenis. Oh, Jangan. Kurang ajar. Tuan, bunganya ini. Bunga ini bisa mekar lagi. Tapi usia muda nggak akan kembali. Nona Xue, saya nggak ganggu lagi. Tuan Bupati. Maaf. Ganggu. Nona Xue, kamu mencuri barang desa. Kamu juga menculik pejabat kerajaan. Tindakanmu itu gegabah banget. Xue Zian, jangan sok keras. Hari ini kamu tamat. Liu Changju, jangan terlalu serius. Nona Zian, tolong lepasin ikatan kami ya. Ada apa-apa? Mari kita bicarakan baik-baik. Tuan Kepala Desa, jangan pura-pura. Suruh serahkan sertifikat tanah. Dua, tuan sekalian. Jangan buru-buru. Mau aku serahkan sertifikat tanah. Bisa. Tapi kalian harus janji satu hal dulu. Mulai sekarang, di desa Shuji ini, aku Zian mau ngapain pun bebas. Hidup sesuai keinginan. Mau buka lahan, tanam, atau dagang, terserah aku. Atau mau berhubungan sama siapapun juga. Kalian, termasuk orang-orang kalian, jangan pakai aturan desa konyol. Jangan ganggu aku dengan kehormatan. Jangan urus aku. Mimpi aja. Biarkan dia selesai bicara. Bukan cuma nggak boleh urus aku, kalian juga harus bantu aku. Kalau setuju, buat surat perjanjian. Kalian, kalau nggak setuju, aku harus bawa kertas ini.
Cari tempat adil. Bicara. Lihat, siapa lebih salah aku simpan barang umum? Kalian berdua. Nipu atasan dan sembunyikan aset negara? Siapa lebih parah? Tidak mungkin. Saya setuju. Tuan, diam. Lakukan sesuai yang Nona Jue bilang. Tulis surat perjanjian. Ayo, cap tangan. Karena surat perjanjian sudah dibuat, surat tanah ini balikin ke kalian berdua. Liu Changju, payah tapi gigi. Udah lama lawan saya. Mau kalah nggak? Aku nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Iya, mau percaya nggak? Hari ini juga bakal saya bakar. Tuan, jangan percaya sama dia. Kalau dia benar-benar berani, bakar seperti yang dia katakan dengan tegas, saya akan dengan sungguhan memanggil dia Ibu. Sungguhan tanpa... Muka Paci benar-benar tercoreng. Surat tanah juga rusak. Shejian juga dapat surat perjanjian kita. Dia makin seenaknya sekarang. Besok Paci masih mau panggil aku ke kantor. Kayaknya pasti bakal kena hajar. Pukul aku sekeras mungkin. Pak, selama ini saya sudah kerja keras buat Anda. Kalaupun gak ada prestasi, paling gak ada usaha kan? Anda gak boleh begini ke saya. Aku udah tahu, Pak. Anda gak bisa gitu aja pasrah. Kalau hari ini aku nggak pukul kamu sendiri sampai mati, sakit hati aku nggak bakal hilang. Pak, saya masih punya satu cara lagi yang bisa saya tawarkan. Dan saya mau ngomong sambil pasrah di lantai ini. Tengkurap bicara. Orang dewasa yang saya hormati, perintah Anda naikkan pajak panen warga desa Shuji menjadi 50% per kuartal. Bilang ke mereka, yang nggak mau bayar, keluar desa Shuji. Nanti, kalau mereka nggak tahan, pasti bakal pergi sendiri. Kalau Shuji jadi tanah kosong, Anda bisa... Pejabat curang. Rakyat hidup sengsara begini. Kok kamu berani pungut pajak setengahnya? Menurut saya, 40% aja cukup. 40%? Kenapa tiba-tiba pajak panen naik jadi 40% akhir-akhir ini? Ya siapa enggak? Masa paceklik? Keluarga banyak butuh makan. Yang mulia, pajak naik 40% tanpa alasan. Jelas menindas rakyat. Bupati ini berani nekat. Hamba mohon izin tangkap dan adili dia. Tangkap dan borgol. Lalu? Lalu, tentu dihukum mati secara terbuka. Biar jadi contoh. Membunuh pejabat bodoh. Mudah. Tapi siapa di belakang mereka? Kemana perginya kelebihan hasil panen? Aku bukan cuma ingin beberapa kepala, tapi ingin mencabut akar masalah ini. Tapi, Yang mulia, warga desa, Hanya saat air keruh, ikan besar akan muncul. Ketua Desa, kamu tulang punggung kita. Tolong bicara dengan Pak Camat. Bisa nggak diturunin jadi 10%? Iya, turunin aja lah. Gimana hidup? Saudaraku, aku juga nggak bisa apa-apa. Perintah keras kabupaten. Siapa nggak bayar? Pindah dari desa Shuji. Pejabat busuk. Nggak dapat sertifikat tanah. Dijual. Tinggal mana? Kenapa kita harus dipaksa pindah? Jadi, kita jadi pengungsi. Jangan ribut, mengeluh nggak ada gunanya. Mending kita rencana dulu. Pindah aja. Betul, pindah ke desa lain juga nggak masalah. nggak perlu bayar pajak. Ngomong gampang, kita udah tinggal setengah hidup. Kenapa pindah? Nggak pindah, bayar pajak. Jangan banyak ngomong. Kalau nggak bayar, yang melanggar enggak, aku maafin. Ini. Tunggu dulu. Ayo, pergi. Jahat banget. Kayaknya udah ada yang punya cara. Jangan ambil makanan kita. Gerombolan rakyat susah ini masih berani lawan aku. Tanpa makanan, aku mau lihat kalian bisa hidup berapa lama. Aku udah banyak bantu. Kamu nggak kasih untung. Aku tahu. Bantu banyak, mau bagian. Warga sekalian, silakan makan dan minum yang puas ya. Suara apa? Silakan makan dengan nyaman dan minum yang cukup. Siapa ya yang ada di rumahku sekarang ini?
Saudara, sekalian, hari ini kita pesta di rumah kepala desa. Terima kasih atas jamuan makanan dan minuman enaknya. Minum! Minum dulu. Kepala desa sudah pulang. Lagi ngapain? Biasanya aku aja sayang makan ini. Zhezian, kok kamu bisa datang ke rumah kami? Kamu itu bandit, perampok. Kami cuma minum bareng, kepala desa. Ini jahat. Masuk paksa, ambil tanpa izin. Perampok, hati-hati. Kami lapor. Kami salah apa sih? Pejabat boleh bakar. Rakyat nggak boleh nyalakan lampu. Kami cuma meniru apa yang pemerintah lakukan. Kenapa malah kami dianggap bersalah? Kalau nggak ada makanan juga sama saja. Sebelum itu, mending kita minum dulu. Ayo. Tunggu dulu. Kita harus minum bareng kepala desa dulu. Kepala desa, aku nggak mau minum. Kalian ngapain? Lepasin aku. Lepasin. Kamu mau minum? Lepasin. Aku nggak mau minum. Kepala desa, kita nggak kuat minum ya. Masih bisa minum nggak? Nggak mau minum. Kalau begitu kalian aja yang minum. Nah, harus aku jelasin. Hari ini, minuman ini, harus ada yang habisin. Kalau enggak, kalian nggak hormatin aku. Ayo! Ayo! Minum. Beneran, aku nggak mau minum. Aduh, pelan-pelan dong. Jangan paksa orang minum. Enggak, dia kuat minum. Aku nggak bisa minum lagi. Oke, minum lebih banyak. Ingat, saya Liu Changju, Kepala Desa Shuji. Mengerti, rakyat, pajak pangan 40% salah. Hari ini, saya umumkan secara langsung bahwa pajak itu dibatalkan. Tak bukti. Saya akan buat surat pernyataan. Segera antar surat ini ke kantor pemerintahan. Baik, saya pergi sekarang. Saudara-saudara, terima kasih, Pak Kepala Desa. Aduh. Di dunia ini ternyata ada perempuan luar biasa seperti dia. Berani dan cerdas. Dian, untung ada kamu. Kalau tidak kelaparan. Iya. Keluarga Wong benar-benar beruntung punya menantu sepertimu. Kelaparan jika tidak. Aku ini pembawa sial. Mana pantas. Aduh, menantu. Kami salah paham. Di saat genting kamu yang andal. Kami nggak bisa diharapkan sama sekali. Iya kakak, kalau kamu mau pindah kembali, kami selalu sambut kok. Iya. Pindah balik. Mau buat masalah? Aku 50. Camkan belum cukup? Cepat. Bahan makanan diambil. Tapi kemarau bertahun-tahun. Hidup makin susah. Kalau terulang, kita kelaparan. Saya benar-benar kelaparan. Kalau gitu, cari uang aja. Biar hidup kita lebih baik. Tapi, kita cuma bisa bertani, nggak bisa yang lain. Wanita di desa kita bisa menyulam. Tuh, ini aku bisa. Aku juga bisa. Wah, ini kamu yang sulam ya Kak King. Keahlianmu hebat banget, luar biasa. Iya, banyak wanita di desa kita sudah lama hidup sendiri. Jadi, kalau senggang kumpul begini buat ngisi waktu. Dulu aku juga pernah nyuruh kamu, tapi kamu selalu dijadiin pembantu sama mertuamu itu. Tiap hari kerja berat, nggak ada waktu buat diri sendiri. Sekarang kan aku udah sadar. Sian, kamu beda dari dulu. Tapi, beneran bisa dapat uang dari sulaman ini? Buka usaha, bikin toko, usaha sendiri. Kalau Nona Xue mau buka usaha dan toko, butuh tim. Aku juga bisa bantu-bantu kok. Kamu mau bantuin aku ya? Kalau gitu, tolong rapihin benang ini sesuai warna dan jenisnya. Kenapa? Gini aja nggak bisa. Tim bisnis aku, aturannya ketat loh. Baik,
Aku akan ikuti perintah Nona Ship. Teman-teman, rencana bisnis kita dimulai sekarang. Semuanya ada. Saudara-saudara desa, selamat datang di acara deklarasi wirausaha Desa Shuji. Nama saya Suzian. Belakangan ini, memang di Desa Shuji, saya membuat sedikit kegaduhan. Dan ke depannya, saya akan menimbulkan gejolak yang lebih besar di pemerintahan dan dalam sejarah. Sebagai seorang perempuan wirausaha, hari ini saya mau tanya kalian. Kalian mau cari uang? Mau. Keterampilan sulaman kita sangat indah. Baik pakaian maupun aksesori. Jelas kita punya kemampuan cari uang. Kenapa tidak mengandalkan tangan sendiri? Menciptakan lebih banyak kekayaan. Betul? Suami saya bilang, perempuan kerja luar nggak benar. Harus layani suami. Dia tiap hari nggak kerjain rumah tangga, cuma makan dan malas. Apakah suami kamu pernah menyelamatkan nyawamu? Oh, dia kan disimpan buat dijual pas tahun baru. Hei, Xie, jangan coba adu domba gue di sini. Ayo, pulang sama aku. Aku nggak mau pulang. Jangan tarik aku. Berani santai di sini. Kayaknya perlu diajarin. Berhenti. Kamu keluar orang ya? Kamu keluar orang. Ya? Ada apa? Ini urusan gue sama istri gue. Lu jangan ikut campur. Semuanya. Dia mau mukul perempuan di depan kalian. Kalian setuju? Tidak setuju. Ngapain diam? Ngapain diam? Pukul! Pukul. Kalau kamu pukul lagi, aku benar-benar akan hajar kamu. Kamu nggak mikirin istri dan anak. Pemalas. Cuma cari hidup enak. Kamu nggak layak jadi suami. Kita sama-sama cowok. Kamu nggak mau belain aku sama sekali. Kamu pantas disebut laki-laki. Laki-laki harus tangguh. Lihat wajahmu. Benar-benar bikin malu laki-laki di negeri ini. Kayaknya kamu perlu dikirim ke tempat dingin dan keras supaya penyakit malasmu hilang. Bawa orang. Dengar perintahku. Segera kirim dia ke sana. Aduh, kamu mainnya keterlaluan. Serasa jadi kaisar beneran aja. Aku akhir-akhir ini suka banget nonton opera. Kamu, cepat pergi. Lihat kamu pukul perempuan lagi. Tiap ketemu, aku pukul. Enggak berani. Aku enggak berani lagi, sumpah. Zian, habis ini apa yang harus aku lakukan? Cari duit. Perempuan cuma bisa cari duit dan bangun karier. Baru bisa punya posisi di pernikahan, ngerti? Yan, kamu benar. Kita para wanita juga harus keluar. Harus cari uang sendiri. No, bisnis kecil tuh nggak cocok buat kita. Kalau mau usaha, langsung yang besar. Usaha besar, yang gede sekalian. Kita harus sewa toko di lokasi paling ramai di pusat kota, biar pengunjung banyak. Aku sudah cari tahu, di pusat kota ini ada 7 restoran tua 100 tahun, 6 Bar 50, tahun 5 penginapan top, teater tradisional, dan 3 rumah bordil yang terkenal. Lalu hubungan toko kita sama yang begitu apa? Iya juga. Kita harus kerja sama beda bidang sama toko yang banyak pelanggan itu. Mereka rekomendasikan pelanggan ke kita juga kirim pelanggan ke mereka. Bolak-balik begitu. Pelanggan makan, minum, main seru. Satu tempat semua beres. Tapi toko kayak gitu di mana kita cari? Mudah. Kalau bukan anakku itu kalah judi, aku juga nggak akan begini. Warga desa, kalau kepala desa nggak kasih hidup bahagia, kita ciptakan sendiri hidup bahagia. Julian, kamu mau memberontak? Kepala desa datang lagi buat cari masalah.
Kalian ngapain di sini? Pulang ke rumah. Dengar, siapapun yang berani bisnis sama Xue Zian, bakal aku habisi. Tidak boleh. Dagang, kenapa aku dengar? Kepala desa pegang sertifikat tanah desa Shuji. Negosiasi sama siapa? Sertifikat tanah. Kamu ngomong asal. Kamu fitnah aku. Itu makin parah hukumannya. Ayo lihat. Tunjukin sertifikat tanahnya. Tunjukin dong. Tunjukin. Barang sakral. Mana boleh lihat sembarangan. Tiap tahun dibawa ke pemerintah kabupaten buat diperiksa. Kepala desa, sekarang tiap tahun kekeringan. Panen jelek. Dilarang dagang. Mau bikin kami kelaparan? Jadi, apa? Pemerintah kirim makanan. Iya. Kita nggak perlu bertani. Nggak kelaparan. Jangan dengarkan mereka. Kita harus mulai usaha sendiri. Kita harus cari uang. Diam. Xue Zian, hari ini apa hari ini? Hari ini aku... Ngapain? Cepat maju. Bukannya kamu bawa pedang. Hari ini aku berani banget. Berdarah. Minggir. Roy, kamu berdarah banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau bukan karena hari ini saya menerima perintah dari Ibu Suri dan kembali ke istana, Anda tidak akan mengalami musibah seperti ini. Kesalahan saya sangat besar. Saya hanya bisa menebusnya dengan nyawa saya. Ngapain sih ini? Oh, kita cuma main-main kok. Aku sudah buatkan makanan untukmu. Dulu, dia tidur bersama-sama dengan saya. Lalu pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Aku hanya mengira dia cuma tentu hubungan fisik semata-mata denganku. Tanpa ada perasaan yang lebih dalam. Tapi sekarang, artinya aku mulai memasuki lubuk hati. Secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit. Kalau tidak, dengan sifatnya yang begitu bebas dan tidak terikat oleh apapun, apa dia harus peduli? Akan hidup matiku. Dia sedang terancam. Chinking, bantu aku kerjakan produk ini sesuai gambar. Pastikan besok sebelum toko buka sudah siap. Zian, kamu gambar apa ini? Ini gambar apa sih? 2 bulat? Iya, kelihatan aneh banget. Kurang enak dipandang. Bisa laku nggak ya? Iya. Ini sahabat dekat untuk perempuan seperti kita. Udah, kalian kerjain aja. Soal aku atau enggak, itu urusanku. Besok toko buka. Aku harus bikin Teh Atiensia dikenal semua orang. Langsung booming. Teh Atiensia resmi buka. Kostum, aksesori, makeup semua ada. Ayo mampir ya. Zian huruf pertama ini. Huruf pertama, ta antak perempuan. Khusus kita sama seperti Taha Antakla. Tunggu. HMPH. Sejak dulu, hanya ada dia. Tak pernah dengar soal dia. Perempuan cuma dianggap pelengkap pria. Eksklusif. Sungguh lucu. Sangat konyol. Dunia ini milik pria. Hayang pihak. Bikin satu huruf yang bahkan gak ada. Pamer di depan semua orang. Maksudnya mau lawan kita? Semua pria di dunia? Tuan Yu, tolong nilai. Perempuan ini benar-benar terlalu aneh. Dunia besar ada matahari, bulan, bintang, burung, binatang liar. Kenapa tidak ada ruang untuk wanita? Kalian, kenapa bisa yakin dunia ini hanya milik pria? Pikiran sempit. Toko yang khusus jual barang wanita. Malah berani meremehkan aku. Berani gak taruhan sama aku. Kalau kamu kalah, segera tutup toko dan pergi dari jalan ini. Taruhan apa? Minum. Alkohol. Keluarga saya punya kedai minuman. Mana mungkin kalah sama kamu? Kanding, apa? Minum, keluargaku punya kedai arak. Mana mungkin kalah sama kamu? Ayo! Aduh! Oke, aku tantang kamu di bidang budaya bikin puisi. Puisinya bagus. Biar arak ini jadi temanya, siapa yang bikin puisi paling cepat dan bagus? Kalian jadi juri, oke? Siap.
Coba saja kalau berani. Ini saatnya untuk hafalan 300 puisi. Klasik, minum sedikit, semalaman ramai. Buka gelas, tertawa sambut tahun berlalu. Mantap. Puisi bagus. Aku punya seteko arak. Cukup untuk hibur penat di jalan. Seketika puisi gerak. Nikmati hidup senang, jangan biarkan cawan emas kosong di bawah bulan. Minum segelas lagi, keluar gerbang barat, tak ada sahabat. Bulan purnama kapan datang? Angkat gelas, tanya langit. Ternyata, biasanya dia ramai sendiri. Tapi, diam-diam berbakat juga. Di Beisang Maestro Dufu sang penyair dewa. Para master puisi, maaf ya, maaf banget. Pinjam bait abadi, nanti hormat. Kamu seneng banget. Kenapa sih? Jangan kira cuma bisa ngomong. Beberapa kata bikin kamu jadi dewa puisi. Ya, kasih tahu ya. Kamu cuma pedagang biasa. Penjahat tetap penjahat. Diam aja. Lomba puisi sama aku kamu gak bakal menang. Mau adu apa lagi? Aduh, apa? Aduh, sila. Ok, Edo. HNPH. Hei bocah, itu kamu sendiri yang ngomong ya? Baiklah, hari ini kalau aku nggak bisa ngalahin kamu. Oke, Keren banget. Aduh maaf ya, jadi bikin kalian ketawa. Masuk giat. Keliling dunia. Apa sih buat kalian? Ada hal baru nih. Baik, silakan. Ayo, hancurkan semua yang kotor di sini. Cepat, cari Zian. Shizian, siapa yang suruh kamu buka toko di sini bawa warga desa? Selama aku ada di sini, toko ini nggak bakal bisa dibuka. Ayo, hancurkan toko ini. Kemari, ikat orang ini. Barang ini namanya bra. Biar bentuk tubuh wanita jadi lebih tegak. Payudara turun. Juga bisa mengurangi penyakit di payudara. Lihat, kepala desa kita punya tubuh yang berisi. Tak bisa lihat anggun. Jadi barang ini memang luar biasa. Kata orang, makin cepat pakai bra, bentuk badan makin bagus. Teman-teman, ayo mendekat, rasakan langsung bahan bra ini. Ayo, cepat. Lihat bahannya, juga warna dan materialnya. Bagus. Lembut? Ya. Tuan muda. Matamu nempel nona syuk. Serius. Hayan pihak. Tapi, gadis seperti Nona She yang memiliki pesona yang sungguh memukau dan membuat hati berdebar-debar, benar-benar merupakan Kamu yang lakukan ini? Nona She sudah lelah beberapa hari. Tuanku ingin masak untuk menghiburmu. Demi hidangan ini, sampai memeriksa puluhan buku resep. Coba rasakan. Makanan ini kok persis seperti yang diwawancara di kota. Coba saja. Yang mulia, hamba sungguh tidak sanggup menerima ini. Ambil saja. Tapi, Yang mulia, hamba sudah menduga akan seperti ini sejak awal. Sudah minta Wan Jiajulu siapkan hidangan, nanti diam-diam diantar masuk. Keahlian memasaknya setara dengan juru masak istana. Juru masak kerajaan fokus pada kesehatan. Rasanya malah kalah dengan ini. Kamu bahkan tahu gaya juru masak istana. Sebenarnya kamu itu siapa? Saya cuma orang bebas di dunia persilatan. Cuma tahu banyak berita saja. Benar. Kalau kamu tahu banyak, tolong sampaikan ke Ibu Suri kalau aku perlu bicara dengannya. Ibu Suri. Bagaimana aku bisa tahu itu tahu? Sayang, aku pengen ketemu dia. Tapi sekarang gak ada internet. Kalau ada internet, aku nyinyirin dia. Hidupnya susah. Harus jaga kesetiaan buat cowok. Terus dijadikan wanita suci segala. Gak mungkin bisa kepikiran gitu tanpa stroke 10 tahun. Akun internet. Itu apaan? Cuma memang tahu ini salah sih. Nanti aku sampaikan ke dia. Maksudku, aku titip orang buat sampaikan. Soalnya ada temanku di istana.
Oke deh, kalau ada orang di istana, sekalian aja titip pesanku ke dia. Bilang aja, suruh mampir ke toko aku. Kalau sampai dia yang udah kuno kayak gitu aja suka, baru ada artinya. Bagus juga. Setelah sibuk ini selesai, suruh ibuku ketemu Zayan. Makasih ya. Zian, pulang. Tuan Liu, benar-benar baik sama kamu. Burung ini bawa keberuntungan buat kamu. Dia juga membuat satu lagi sendiri untuk membawa rezeki dan keberuntungan ke toko kita. Kamu buatnya lucu banget. Cium dong sayangku. Aku sangat ingin merasakan ciuman lembutmu yang manis. Yang bisa membuat hatiku berdebar-debar dengan... Bosye, burung sopunya apa ya? Teman-teman, inilah burung sopu dari toko kami. Ini kan cuma burung kain biasa. Di jalan depan, toko-toko banyak jual kerajinan kain. Ini juga nggak ada yang baru sih. Burung sopu kami itu maskot dari plesetan. Kata Sobu Liao, artinya nggak tahan lagi. Melambangkan sikap berani, menolak hal yang tidak disukai. Setiap kali kalian merasa suntuk, teriakan saja ke langit. Sobu Liao lah! Pasti hati jadi lebih lega. Dan tambah semangat. Nggak percaya, yuk. Kalian coba sendiri. Wow, Sobu Liao lah. Beneran deh, habis teriak rasanya langsung lebih enak. Di sini kita harus berterima kasih ke pencipta burung sopu, Liu Gangzi. Semua, Boshu memang paling cerdas. Katanya, ini namanya persaingan berbeda. Yang lain gak ada kita punya. Yang lain punya kita lebih baik. Produk kami pasti berkualitas dan harga wajar. Burung sopu ini nggak cuma bisa digantung di pintu, tapi juga bisa dipajang di rumah. Atau dibawa kemana-mana. Biar semua tahu sikap kamu. Barang terbatas, siapa cepat dia dapat. Segera beli. Terima kasih banyak. Cuma satu kalimat ya. Toko saya, kamu bisa investasi. Investasi, saham. Maksudmu, sistem kemitraan? Benar. Oh. Deal. Semuanya berhenti. Jangan beli lagi. Toko ini curang. Semua barang palsu. Bukankah kalian ini dua bunga desa dari desa Shuji? Kenapa? Karena kepala desa bilang produknya bagus. Kalian juga mau beli. Shijian, kemarin lusa terima bunga mutiara dari selatan. Ternyata itu barang palsu. Hari ini harus kasih penjelasan. Kalau enggak, aku suruh orang hancurkan tokomu. Tidak mungkin. Semua bunga mutiara kami asli. Ayo semuanya, bantu lihat ya. Lihat, dia bikin keributan segede ini. Ada voucher diskon isi ulang. Pengiriman kilat tapi barang palsu. Penjual curang, benar-benar pantas dapat bala. Mana bunga mutiara itu? Itu bukan dari toko kami. Kamu bilang bukan? Ya bukan gitu aja. Dengar ya, aku kasih tahu nih. Mau meniru cari pabrik beneran. Mutiara palsu segitu jelas. Mau nipu siapa? Acting kalian lumayan, tapi lain kali nggak usah. Shezian, jangan banyak omong. Aku jujur. Aku sudah laporin kamu ke ketua asosiasi. Dia sebentar lagi periksa tokomu. Pemimpin barisan sudah datang. Silakan semua bersiap-siap untuk menerima kedatangan beliau dengan pimpinan asosiasi datang. Berani sekali. Dia jual barang palsu ke seluruh negeri. Seseorang, segel tokonya. Tutup dan periksa dulu. Wah, Suzian, kamu takut ya? Kalau aku jadi kamu, mendingan tutup toko dan pergi sekarang juga. Boleh tahu nama pimpinan asosiasi ini?
Beliau ini pimpinan asosiasi. Nama beliau? Kamu nggak pantas tahu. Kalian bilang aku jual barang palsu? Coba, tunjukkan buktinya. Kalau benar tokoku jual barang palsu, gak usah kalian segel. Aku sendiri yang tutup. Hari ini aku akan buktikan barangmu palsu. Lihat ini. Mutiara asli permukaannya halus dan mengilap. Mutiara palsu permukaannya kusam, kurang lapisan, apalagi kena cahaya matahari makin kelihatan. Ada lagi cara lain buat bedainya. Tinggal masukkan mutiara ke air garam. Mutiara asli akan mengapung, yang palsu tenggelam. Bawakan air garam. Saya. Xuezian, hati nuranimu kemana? Duit haram gitu nggak akan berakhir baik. Kalian semua, mereka berdua itu adalah pencuri yang telah mencuri barang-barang milik kita. Jadi kita harus segera menangkap mereka sebelum mereka berdua adalah pencuri yang mencuri barang dari toko kami. Jangan asal tuduh. Ayo semua, tolong bantu menilai. Dia ini pemilik toko besar, suka menindas pelanggan, menindas rakyat kecil. Oh, benar. Tuan Ketua, mohon lihat sendiri. Hari ini Anda juga lihat kejadian ini. Tolong bela kami. Xuezian Memfitnah dan membalikkan kau. tutup toko. Suruh tutup. Dan benahi. Tunggu dulu. Ini adalah hiasan mutiara dari toko kami. Desainernya adalah Shu Qingqing dari Tian Tianxia. Coba semua lihat lagi dengan teliti. Memang hiasan mutiara di tangan mereka agak mirip. Tapi detailnya sangat berbeda. Itu karena kalian tidak teliti. Gambarnya salah. Bicara soal gambar desain. Ini gambar yang kami buat setengah bulan lalu. Tapi setengah bulan lalu, gambarnya dicuri orang. Setelah gambar desain hilang, kami langsung ubah. Hiasan mutiara di tangan kalian, kami tidak pernah produksi. Kalian beli dari mana? Jelas kalian cari orang buat tiruannya, hasilnya malah jadi aneh. Sekarang malah balik menuduh kami. Benar, mereka tidak pernah jual. Jadi mana mungkin ada. Zian, untung kamu tahu gambar contoh hilang, aku bisa ubah. Kamu pintar. Ngomong-ngomong soal kejelian, aku nggak cuma tahu mereka berdua pencuri. Orang dari asosiasi dagang ini juga palsu. Apa? Dia bukan pemimpin dagang. Menyamar jadi pemimpin asosiasi dagang itu kejahatan besar. Kedua orang ini menipu terang-terangan, benar-benar nekat. Kamu bohong. Ya aku undang sendiri. Dia datang meski sibuk. Luangkan waktu untuk kita. Gimana lokasi asosiasi dagang kita? Di jalan atau gang mana? Ini. Aku yang suruh orang undang dia. Aduh, kadang bilang undang sendiri. Kadang suruh orang. Aktor zaman sekarang memang gampang ya. Skripnya nggak dicek. Tuan pemimpin asosiasi dagang. Punya toket? Tentu ada dong. Lihat nih, men. Ini token asli. Terbuat dari besi hitam. Mana gampang hancur. King. Segera pergi ke asosiasi. Cari pemimpin asli. Lihat siapa yang nyamar. Dan kena hukuman apa. Baik. Jangan. Semuanya dia. Beri aku seperak. Suruh pura-pura jadi kepala toko. Coba hitung. Nyolong gambar kerja 100 tael. Ganti rugi mental. 100 tael. Ganti rugi nama toko 100 tael lagi. Ganggu belanja 40 tael. 340 tael. Saya. Aku. Kami tak punya uang. Ada duit bayar penipu. Gak ada bayar utang. Bunuh aku kalau berani. Hari ini kita berdua akan mati di sini. Biar kamu tidak bisa menjalankan bisnis apapun sama sekali. King, cepat lapor ke polisi. Siap, saya akan segera melaporkan ke pihak berwenang. 好没有忘恩负义. Beliin si Tian bunga permata, tapi nggak aku. Bulan lalu dia diam-diam beli gelang buat kamu. Kirain aku nggak tahu. Udah cukup. Ini semua gara-gara Sui Shijan, dia yang memprovokasi kita. Dia ingin mengadu domba kita. Kalau kepala daerah nggak dapat tanah itu, urusan kenaikan pangkatku bisa batal. Nanti,
Mau beli emas perhiasan pun mimpi aja. Dapetin tanah itu kan gampang. Iya, langsung aja minta bantuan pasukan kepala daerah. Usir mereka. Beres. Masuk akal juga. Kamu bilang warga desa Shuji diusir? Buka jalan. Biarin kami masuk. Minggir, minggir. Xuezian, berani banget kamu mukul aku. Kamu pukul aku di depan pasukan kepala daerah. Ini rumahku sendiri. Urusan kepala daerah apa? Ayo, masa kalian gak lihat dia mukul aku? Kamu juga gak berguna. Xuezian, percaya gak aku bisa tebas kamu? Ayo. Liu Yunzhui, kamu berani juga mukul aku. Masalah desa Suji, gak ada urusan sama kamu. Kenapa nggak boleh balik desa? Keluarga kami tinggal sini beberapa generasi. Kenapa nggak boleh tinggal? Kalian udah ikut Zizian buka toko cari uang. Ya cari tempat tinggal di luar. Ya kalian tinggal mandiri aja. Ngapain masih nempel di sini? Tidak tahu malu. Menurutku, kalian berdua mau ngekor banget sama si kodok ini. Kenapa? Mau usir kami biar bisa melahirkan sekumpulan kodok kecil ya? Rakyat bandel, berani lawan kabupaten, siap mati. Tanah adalah akar petani. Kenapa kalian usir orang? Jadi penjilat penindas saja. Liu Yunzhui, kamu benar-benar pikir kamu jadi kaisar ya? Naga kuat tak bisa kalahin penguasa lokal. Bahkan kaisar datang. Tempat ini juga wilayah kepala desa. Berani ngomong seenaknya. Buka mata lebar-lebar. Lihat ini apa? Ini edaran resmi baru dari pemerintah pusat. Melarang pejabat daerah merebut tanah petani dengan cara ilegal. Ini berita bagus banget. Warga desa! Tak ada satupun yang bisa merampas rumah kalian. Desa Shuji tetap milik kalian selamanya. Baik. Mesti nggak mau minggir. Warga, ayo pulang. Warga bandel, kalian memang bandel. Oke, hari ini saya tunjukkan seperti apa warga bandel sebenarnya. Liu Changju, kamu makan di sini tapi berkhianat. Saya usul, copot dia dari jabatan kepala desa. Xuezian, kamu pikir kamu siapa? Kamu punya hak apa buat copot aku? Kamu itu kepala desa, seharusnya memikirkan kesejahteraan kami. Tapi kenyataannya, kamu berkali-kali buat hidup kami susah. Buka toko, cari nafkah susah. Kamu seorang anak, kekuasaanmu itu dari kami, bukan buat menindas kami. Kopat Liu, Changju, angkat tangan. Keluar dari sini. Cepatlah, jangan kamu tunggu lagi. Ayo, cepat pergi. Pria tua kotor dan bau. Payah banget, nggak malu apa? Keluar. Padahal biasanya aku baik sama kalian. Kalian jahat banget. Kalian berdua berhenti ribut sebagai perempuan. Suruh janda, jaga kehormatan. Yang dia main belakang sama Liu Changju, kalian udah keterlaluan. Nggak pantas tinggal di desa Suji. Pergi! Keluar Suji! Xuezian, aku gak bakal biarin kamu. Pak Bupati, rumahku hilang. Uangku juga habis. Jabatan pun sudah gak ada. Aku dan Xuezian musuh bebuyutan. Pak Bupati. Berani melawan saya? Xuezian pasti mati. Lahan di desa Suji, saya... Yang mulia, Ibu Suri tulis dalam surat, jika tidak kembali ke istana 3 hari, beliau akan kirim orang ke Ping'an County bawa Anda kembali. Masalah desa Shuji belum selesai. Bagaimana aku bisa pulang sekarang? Yang mulia, menurutku, Anda masih berat hati meninggalkan Nona Xue di sebelah kan? Liu Yunzhui, aku akhirnya tahu siapa kamu.
Zian, Li, wih, bilang ada yang mau bawa kamu ke istana. Orang di istana cuma segitu. Kamu gak bisa masak, berarti bukan koki kerajaan. Kamu gak bisa bela diri, jadi bukan pengawal. Kamu gak bisa pengobatan, jelas bukan dokter kerajaan. Dengan itu juga, kamu pasti bukan kasih. Jadi sebenarnya, cuma ada satu jawaban. Kamu, Liu Yunrui, sama Liu Wei. Kalian berdua adalah Kasim palsu yang kabur dari istana. Benar kan? Kalian ketahuan di istana, makanya kabur. Karena sudah ketahuan juga, aku nggak akan sembunyi lagi. Sebenarnya, aku memang takut dibawa balik ke istana, dijadikan Kasim sungguhan. Aku Zian, jago urusan cinta, pacaran banyak cowok, dijuluki Raja Laut. Saya sedih karena cowok yang bisa jadi Kasim kapan saja. Tuhan, kamu lagi ngerjain aku ya? Sungguh nasib siap. Tidak apa-apa kok. Sungguh nggak apa-apa. Santai aja. Kalau ini benar, aku bikinmu terkenal di desa Shuji, kasih tugu. Dari pahlawan besar yang diingat sejarah, itu layak. Percaya aku, kita kerjasama bikin dua penjahat itu mengaku. Cari kaisar, minta belas kasih, ganti dosa dengan jasa, mungkin selamat. Tapi, meskipun begitu, kita mungkin harus menghadapi nasib berpisah. Aku bisa datang ke istana, cari kamu. Oh ya, Nona Xue, kamu datang ke sini malam-malam. Ada urusan apa? Aduh, aku malah lupa urusan utama. Nih, besok ganti pakai ini. Ikut kita ke ladang tanam bersama. Apa? Besok pagi, jam 5 kumpul di depan desa. Kalau telat, tanggung sendiri akibatnya. Yang mulia, Anda benar-benar mau pergi? Kalau permaisuri tahu tentang ini. Memahami rakyat dulu, baru bisa lihat kebenaran. Lagi pula, kalau bareng dia juga kayaknya seru. Waduh, yang mulia benar-benar kena pesona. Bukan cuma jadi pacar cadangan. Sekarang malah harus jadi petani juga. Permaisuri, maafkan saya ya. Zian, ladang ini kita rebut kembali dengan susah payah. Harus dikelola dengan baik. Ya, benar. Memang harus diurus baik-baik. Musim tanam sudah mulai, kamu mau aja semua tanam apa? Aku riset produk kecantikan baru. Mau giling kelopak bunga campur ke produknya. Lebih banyak dari bertani. Kamu pandai. Baik. Ikut kamu. Ngomong-ngomong, kali ini memang berkat bantuan Zian dan Yunrui bersaudara. Terima kasih, bantu. Kenapa jadi segan? Bukannya aku juga orang desa Shuji. Menurutku, Yunrui sekarang makin kelihatan seperti orang desa Shuji. Kata-katamu itu, sekarang kan dia milik Zian. Itu istilahnya apa ya? Oh, iya, pacar resmi. Kenapa nggak dianggap orang desa Shuji? Zian, kamu kan punya banyak pacar. Mana yang paling kamu suka? Zian, kamu punya banyak pacar. Mana yang paling kamu suka? Aduh, cuma anak kecil yang pilih-pilih. Aku orang dewasa, semua aku mau. Tapi, di hatiku memang ada satu yang spesial. Yang mana? Yang mana, Bu? Aku. Pasti aku dong. Udah deh, kalian wartawan gosip ya. Heboh banget, kerja dulu sana. Tuh kan, aku bilang juga apa. Dia tetap beda ke aku dibanding ke yang lain. Lihat dah, aku nemu apa? Besi. Ini biji besi. Di bawah tanah desa Shuji ternyata ada harta kayak gini. Aku ngerti. Sekarang. Ini pasti tujuan akhir Liu Chengzhu sama Bupati Qi, kan? Pejabat busuk nggak tahu malu. Yang. Nyonya Zhu sudah hamil hampir 3 bulan. Kemarin hampir kenapa-kenapa, tapi sekarang sudah nggak apa-apa kok. Hamil 3 bulan. Itu kan sama saja.
dengan... Ayo, kamu makan aja. Nak, lihat baik-baik ayahmu. Setelah kamu lahir, mungkin dia nggak utuh lagi. Nanti di daftar sekolah, profesi ayah ditulis apa, Kasih? Kamu yakin si anak nakal itu ada di toko hari ini? Tentu saja, aku sudah cari tahu. Akhir-akhir ini, Tianxia mau rilis produk baru. Dia sibuk banget. Lihat dia sok hebatnya. Cuma toko kecil, tapi merasa paling penting. Ini pasti pertolongan dari langit buatku. Jiazian, kamu telah menyakitiku? Jangan harap bisa hidup tenang. Anak nakal. Ayo kita jalan. Kok nggak nyala sih? Bau ini aneh. Ini baunya bukan minyak tanah ya. Selamat malam kalian bertiga. Lagi main songkran di tokoku ya. Liu Changju, kamu sengaja mau bakar toko. Buktinya jelas, nggak bisa kabur. Zia, kamu... Tuan Hakim! Ada laporan. Seseorang sengaja membakar toko. Tuan, dia teriak maling. Padahal dia pelakunya. Bukan aku. Dia sendiri yang bakar. Diam kamu. Tangkap mereka semua. Baik. Mohon pertimbangkan. Rijian memasukkan pembukuan dan gelapkan pajak. Bakar buku asli di toko semalam. Saya takut apinya makin besar. Jadi saya padamkan. Malah dijebak olehnya. Ceritanya bagus, omongannya hebat. Sayang kamu nggak jadi penulis naskah. Zhujian, apa yang dia bilang itu benar? Benar atau tidaknya, kamu harus tanya dirimu sendiri. Bukan aku. Lu, Zian, kamu bicara tidak sopan. Pengawal, 20 jambukan. Berani kamu. Tunjukkan buktinya. Setelah Liu Changju dipecat, dia dendam dan menyiram minyak lalu membakar. Untung sebelumnya minyak itu sudah kami ganti air. Jadi rencananya gagal. Kamu bohong. Mana buktinya aku sengaja membakar? Banyak sekali korek api di sini. Bupati Qi, masa nggak kelihatan? Pembukuan kami jelas dan bisa dicek. Siapapun nggak bisa memfitnah. Alasan aku berdiri di sini hari ini, ada yang mau membakar habis aku. Cuma karena aku melihat transaksi kota. Zian, kamu memfitnah aku. Aku memfitnah kamu. Kamu gagal ambil sertifikat tanah dari kepala daerah. Pura-pura perampok, tutup desa, paksa warga bayar lebih banyak pangan. Semua ini demi merebut tanah desa Shuji kami. Sekarang kalian panik, mau menjebak aku. Kalian hanya ingin memutus penghasilan warga dan membungkamku. Zian, berani sekali kamu memfitnah pejabat. Aku akan hukum kamu. Kalian juga. Bawa dia beserta temannya keluar segera. Tuan Sun, Sang Yunik, sudah tiba di sini. Qi Daran, berani sekali kamu. Selesai. Si kepala pengawal tua ini pasti datang buat Yunlui. Sheng Gonggong, Anda datang ke Kabupaten Pingyan. Ada keperluan apa? Qi Daran memang pintar. Kabupaten Pingyan kamu kelola malah jadi nggak aman. Sun Gonggong, siapa rakyat nakal yang memfitnah saya? Saya kerja keras, hanya pikir rakyat. Man, sungguh rajin sekali. Rajin ngurus urusan sendiri saja ya. Benar fitnah. Dari kasus sekarang, perempuan jahat dari desa Shuji ini, dia sengaja merobek surat tanah. Masih memfitnah nama baik saya. Saya ingin tahan mereka masuk penjara. Kenapa masih diam? Tahan! Saya nggak merobek surat tanah. Ini masih ada. Gonggong, jangan percaya omongannya. Itu palsu. Saya lihat sendiri. Dia yang ngancurin surat tanah. Ayo, biar saya lihat. Oh,
surat tanahnya asli. Kamu, kepala desa, camat. Kalian bersekongkol memalsukan surat tanah. Itu alasannya. Tuan, itu Liu Changju. Tuan, dengar saya. Itu Liu Changju yang memasang jebakan ini. Dia yang Jebakan dia buat bukan aku. Semua dia. Aku dipaksa. Dia bilang kalau dia naik pangkat, aku disuruh jadi kepala daerah. Jangan sok jadi orang baik. Kamu juga nggak bersih. Pencapaian mereka bukan cuma ini. Angkat ke sini. Warga desa, kotak ini ditemukan warga Pingen di belakang gunung. Semua, silakan lihat. Ini perak bantuan negara untuk Pingen tahun lalu. Kenapa terkubur di bawah tanah? Bukan cuma itu. Kepala kita Liu Changju mengusir warga karena tahu ada tambang besi di bawah tanah. Kalian mau makan hasil tambang itu buat sendiri. Seseorang, ikat dia untukku. Tuan, bukan aku. Ini semua kepala daerah yang paksa aku. Aku juga dipaksa. Tuan, dia tak tahu balas budi. Tanah itu juga ada kasus korupsi. Dia suruh aku lakukan. Dia selalu menipu atasan dan menindas rakyat. Aku cuma tukang suruh. Aku cuma orang yang terpengaruh oleh penjahat rendah. Ji, sudah cukup. Kamu tidak boleh tangkap dia. Jangan tangkap dia. Meski dia kabur dari sana, kamu nggak boleh bawa dia pergi sekarang. Selama ini dia terus di desa Shuji menjaga aku. Dia canggung. Nggak bisa apa-apa. Dia penderitaan banyak. Aku harus lindungi dia. Aku mau tetap bareng dia. Aku udah tarik 2 pejabat busuk keluar. Ini prestasi besar kan? Aku mau ketemu Kaisar. Minta penjelasan. Anak di perutku nggak bisa lahir tanpa ayah. Kaisar kalian juga nggak mungkin sekeras itu sampai nggak peduli perasaan orang kan? Beta memerintah negeri. Di singgasana tertinggi, terbiasa lihat orang bermuka dua dan tipu muslihat. Tapi belum pernah ada yang berani berdiri di depanku, melindungiku dengan nyawa. Hei, gue peringatkan ya. Kenapa ngomong baik-baik tetap nggak bisa? Gue bisa pakai kekerasan. Tangan kaki lo gue patahin. Kalau masuk istana lo gue singkakat. Kaisar, sebenarnya Anda mau sembunyikan sampai kapan sih? Hidup Kaisar! Panjang umur! Umur panjang tanpa batas! Baginda Permaisuri! Aku bukan permaisuri apa-apa. Aku nggak mau nikahin kamu. Kamu juga nggak mau nikahin aku. Memang, aku sengaja menyembunyikan identitasku. Kamu marah. Aku tahu semua itu. Tapi aku tidak pernah bermaksud begitu. Ikut aku pulang ke istana. Tidak mau. Biar aku kasih tahu. Di istana ada banyak hal seru yang gak bisa kamu bayangkan. Gak mau. Kenapa? Aku nggak mau jadi permaisuri. Jadi udah cukup buatku. Lagi pula, aku sama ibumu, Ratu Ibu, aku nggak cocok. Aku malas urus masalah ibu menantu. Aku tahu soal Ratu Ibu kasih kamu batu keperawanan. Bikin kamu salah paham sama dia. Tapi dia bukan orang keras kepala. Aku nggak mau tahu dia orang seperti apa. Pengembalian barang ke-10, silakan cek. Siapa nih? Sengaja kreator barang dan kasih rating jelek ke aku. Ibu ingin tahu apa? Berani. Siapa? Masuk sembarangan dan ganggu nyonya kami. Kamu bisa tanggung jawab? Sepertinya Anda yang ingin pesan baju ulang tahun tradisional. Siapa ibu? Kurang ajar, nama nyonya kami bukan untukmu sebut. Mau ya? Jawab muter-muter itu aja. Ku dengar toko kalian cukup terkenal. Tapi baju ulang tahun tradisional aja nggak bisa bikin. Jadi namanya cuma sekedar tenar doang ya? Bukan berarti kami kurang ahli. Cuma sekarang ada orang yang terlalu pegang tradisi. Tidak ngerti ikut perkembangan, kurang wawasan. Kamu. Baju ulang tahun kami ada motif tradisional burung derek, pinus, keberuntungan, umur panjang, kebahagiaan. Kalau bajunya lebih longgar, bahannya juga diganti. Jadi lebih lembut dan adem di kulit. Kancing tradisional diganti kancing dalam, jadi si ulang tahun bisa nyaman seharian dan tetap bagus di foto. Kadang, mengikuti tradisi tanpa berpikir cuma jadi kaku. Cuma kalau bisa bikin tradisi jadi sesuatu yang baru,
Itu baru hebat. Dasar mulut tajam anak kecil. Dasar sok serius. Tua bangka. Xuezian, kerajaan berikan batu peringatan kesucian. Supaya kamu taat aturan perempuan. Harusnya jadi contoh wanita sejati. Tapi kamu malah hamil saat jadi janda. Aku nggak tahu kamu siapa. Tapi kalau udah ngomong sampai segini, aku akan jelaskan baik-baik. Pernikahanku ini cuma karena belum resmi masuk rumah suami, suamiku meninggal duluan. Masa aku harus setia selamanya? Kamu berani anggap kata kerajaan cuma kertas kosong? Berani melanggar titah? Keterlaluan. Kerajaan menganggap wanita seperti aku terjebak pernikahan konyol jadi teladan. Menyuruh wanita meniru? Titah kerajaan apa itu? Pengawal. Seret wanita tak tahu malu. Yang berani melawan keluar. Pukul ramai-ramai. Jadi contoh. Tunggu. Kalian tahu nggak siapa ayah dari anak di perutku? Berani? Coba. Tunggu. Kalian tahu nggak siapa ayah anak dalam perutku? Kita lihat siapa yang berani. Lihat aja. Aku berani atau enggak? Lihat. Ibu, kalian sudah ketemu. Aku masih mau bilang. Putra Raja. Tadi Nona Xue mau maki ibu. Katanya cuma pura-pura kuno. Ibu juga nggak tahu apa yang bikin Nona Xue marah. Kamu orang tua. Zian. Sayang, ibumu datang langsung marah ke aku. Dia ngomongnya tuh, maksudnya dia bilang anak dalam perutku bukan anakmu juga. Sayang, Putra Raja, ibu pusing nih, jantung juga sakit. Ibu, sayang, perutku sakit. Sayang. Putra Raja. Aku gak sanggup, cepat antar ke istana. Ibu, kita berhenti main-main. Gak main lagi. Ajo. Gak apa-apa. Dasar wanita kecil. Ibu sudah bertahan-tahan bertarung di istana. Belum pernah kalah. Dengar, berhenti pura-pura. Cepat bangun. Bisa nggak? Kamu diam dulu. Sayang, aku rasanya mungkin sudah mau melahirkan nih. Sudah mau melahirkan. Tolong cepat panggil orang-orang di sekitar sini. Aku butuh bantuan. Zia, sini lihat. Anak laki-laki dan perempuan kita. Tabib istana bilang, ada risiko. Tapi ibu dan bayi selamat. Aku hebat banget. Sekali lahir dapat 2 anak. Zian, ku dengar dari putra mahkota, kamu tidak tertarik menjadi permaisuri dan tidak mau masuk istana. Aku tidak paksa kamu. Kalau begitu, mau nggak kamu kembangkan bisnismu ke dalam istana? Maksud Anda, jual ke para wanita keluarga kerajaan dan istri-istri pejabat. Wanita-wanita itu sangat pilih-pilih soal aksesoris dan pakaian. Berani nggak coba? Kenapa nggak? King, prestasi ini separuh dari kamu. Mulai sekarang, urusan rakyat aku serahkan padamu. Aku mau ke istana. Kembangkan usaha baru, kita akan jadi besar dan kuat. Zian, tenang. Tanpa kamu aku cuma ibu desa yang nggak ngerti apa-apa. Aku jaga usaha. Kamu buka usaha baru. Kita kerjasama saling kuatkan. Kalian bertiga, aku senang sekali bisa bersama kalian selama ini. Terima kasih. Zian, berkat semangat darimu, akhirnya aku bisa mewujudkan impianku. Sekarang aku jadi guru di akademi. Mulai sekarang, aku ajar murid membaca dan menulis. Ajari membedakan benar salah. Semoga sukses belajar. Aku nggak akan mengecewakan harapanmu. Zian, sekarang aku buka toko kue. Isinya semua yang kamu suka. Macam-macam kue. Sekarang aku selalu bahagia setiap hari. Semua berkat kamu. Kamu sendiri yang bilang, harus bawa kebahagiaan ke semua orang. Zian, aku sungguh ikutin saranmu. Buka gym. Tiap hari bawa semua orang angkat beban. Lari kecil. Sama metode stretching yang kamu ajarin, habis latihan semua bilang badan enak. Itu semua karena kamu. Lihat kalian sudah nemu jalan hidup masing-masing, aku benar-benar ikut senang. Zian, mau coba baju pengantin yang kami buat khusus untukmu? Baik, atas perintah langit, titah kaisar berbunyi, merayakan pernikahan kaisar dan permaisuri. Ulang tahun 50 Ratu Ibu. Putra dan putri kerajaan lahir
3 kebahagiaan datang bersamaan. Perayaan 10 hari, seluruh negeri bergembira. Tita! Lain-lain. Masih ada kebahagiaan keempat, sesuai titah istana. Mulai sekarang, Desa Shuji resmi berganti nama. Jadi Desa Shoufu, larangan perempuan menikah lagi dicabut. Mulai hari ini, pernikahan perempuan ditentukan sendiri oleh kami. Sim. Hey, no.